Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Enggarnisa dengan NIM 21050974050 dari PTI 2021B. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai jaringan wireless dan DHCP server beserta simulasinya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Selanjutnya, komponen untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama ada sinyal radio, lalu yang kedua format data, lalu struktur jaringan. Macam-macam keamanan jaringan pada wireless. Yang pertama ada WPA-PSK, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Lalu yang kedua WIP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan shared key authentication. Lalu yang ketiga ada WPA, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Lalu pembahasan yang kedua yaitu DHCP server. Pengertian dari DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Fungsi dari DHCP server yang pertama mengelola dan membagikan alamat IP ke setiap perangkat klien. Lalu yang kedua memperbarui IP address secara otomatis. Lalu yang ketiga membantu klien menggunakan alamat IP yang sedang tidak digunakan oleh perangkat lain. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari DHCP. Yang pertama kelebihannya yaitu memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Lalu yang kedua DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. Lalu DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Lalu yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Lalu yang kedua, kekurangannya, semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Berikut ini merupakan simulasi wireless dengan Cisco Packet Tracker. Baik, di sini saya akan mensimulasikan mengenai wireless. Yang pertama kita di sini membutuhkan switch, lalu kita di sini membutuhkan wirelessnya. Kita di sini memakai access point. Kita hapus karena kita memakai access point 1 dan access point 2. Lalu setelah itu kita membutuhkan laptop. Berbeda dari praktikum sebelumnya, pada kali ini kita menggunakan laptop. Lalu juga dengan satu buah smartphone. Atur terlebih dahulu. Setelah sudah, kita akan menyambungkan access point ke switch. Nah, setelah sudah, kita akan menunggu indikatornya sampai berwarna hijau. Kita tunggu. Nah, ini belum berwarna hijau karena belum terhubung ya. Sebentar, kita ganti nama dulu. Ini kita ubah menjadi access point. Kita ubah menjadi HP1.
Lalu di sini kita juga mengubahnya. P2. Nah, ini indikatornya sudah berwarna hijau. Lalu selanjutnya di sini saya menyeting access point terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita ke config dari W1. Nah, di sini kita ke port 1 maksud saya. Nah, pada SSID default ini kita ubah menjadi AP1 karena kita menamainya dengan AP1. Lalu di sini dengan coverage range 140 kita sesuaikan saja. Lalu setelah itu pada AP1 kita pilih WPA PS2 untuk menambahkan kata sandi. Kita tambahkan di sini kata sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, setelah sudah kita beralih ke AP2 sama, kita ke config, lalu kita ke port 1. Di sini kita ubah menjadi AP2. Nah, untuk di AP2 authentication-nya tidak perlu kita beri password seperti tadi, jadi kita disable saja. Nah, selanjutnya kita akan menyeting laptop terlebih dahulu yang pertama. Lalu kita ke config, lalu pada tabel config ini tidak terlihat wireless. Yang kita butuhkan di sini adalah wireless. Jadi kita menyeting laptop terlebih dahulu. Nah, karena laptop ini belum terhubung ke wireless, jadi kita akan membongkar laptop terlebih dahulu. Yang pertama caranya kita akan mematikan laptop, kita off-kan. Nah, setelah itu kita akan membongkar portnya. Kita bongkar. Ini portnya kita bongkar. Lalu setelah sudah kita bongkar, kita akan pasang kembali dengan WPC 300 ini untuk menggantikan port tadi. Setelah itu, setelah sudah terpasang, kita on-kan kembali. Nah, kita kembali lagi ke config. Nah, pada tabel config ini sudah terlihat ada wireless-nya, jadi kita ke wireless sekarang. Nah, pada wireless SSID-nya masih default, jadi kita isi dengan AP1 di sini. Karena kita akan menghubungkan ke AP1, lalu karena tadi di access point 1 terdapat kata sandi, kita juga akan authentication-nya menggunakan kata sandi itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, setelah sudah kita ke IP configuration, kita atur untuk IP laptopnya, kita pindahkan ke static terlebih dahulu. Lalu kita isi IP address-nya yaitu 192.168.1.129, lalu subnet masknya 255.255.255.128. Nah, setelah sudah sini telah terhubung, kita tunggu. Lalu kita menyambung ke smartphone. Selanjutnya kita ke config. Nah, pada smartphone sudah terdapat wireless, jadi kita langsung ke wireless. Lalu untuk SSID-nya kita ubah menjadi AP2 karena kita akan menyambungkan ke AP2. Nah, pada smartphone authentication-nya tidak perlu diisikan karena tadi pada P23 juga tidak mengisikan WPA 2 PSK yaitu kata sandinya, jadi kita langsung beralih ke IP configuration-nya. Di sini kita klik static, lalu kita isikan 192
168.1.1.30. Untuk subnet masknya 255.255.255.128. Kita ulang. Nah, di sini pada laptop dan smartphone telah terhubung ke AP1 maupun smartphone ke AP2. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah telah terhubung sempurna, kita akan cek ke laptop, lalu kita ke desktop, lalu ke command prompt kita akan cek. Kita ketikkan di sini ping 192.168.1.130, di mana ini tadi merupakan IP dari smartphone yang terhubung ke AP2. Kita coba. Nah, di sini tertulis bahwa tersambung dengan jaringan wireless yang dikirimkan. Jadi telah terkirim dan tersambung ke jaringan wirelessnya. Lalu selanjutnya berikut ini merupakan simulasi DHCP server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan mensimulasikan mengenai DHCP server. Di sini saya menggunakan rangkaian sama seperti jaringan wireless, tetapi di sini saya menambahkan server, lalu saya ubah namanya menjadi DHCP server. Nah, tadi saya telah menyeting pada DHCP server. Tadi saya telah menyeting IP configuration-nya, diisikan di sini IP address-nya 192.168.1.253. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.128, default gateway-nya .254. Lalu untuk DNS servernya 33.33.33.1. Nah, setelah itu kita akan mengaktifkan DHCP servernya dengan mengkonfigurasinya. Kita ke service, lalu kita ke DHCP. Nah, di sini kita service-nya kita aktifkan terlebih dahulu, jadi kita klik on terlebih dahulu. Lalu di sini untuk default gateway-nya kita isikan 192.168.1.254. Lalu untuk DNS servernya kita isikan di sini 33.33.33.1. Nah, untuk start IP address-nya di sini kita isikan 192.168.1. Kita sini kita ubah menjadi 151. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.128. Nah, untuk maksimum number of user kita isikan di sini 50. Setelah sudah kita save, kita klik save, lalu akan tersimpan. Nah, setelah itu kita akan mengaktifkan laptop dengan DHCP kliennya dan kita pastikan apakah sudah mendapat IP dari DHCP servernya. Kita ke laptop, lalu kita ke desktop, kita ke IP configuration. Nah, di sini kita klik DHCP. Sebentar. Nah, setelah udah DHCP request successful, maka IP address-nya akan otomatis berubah menjadi .152 untuk subnet masknya, .128 untuk default gateway-nya 254, dan untuk DNS servernya 33.33.33.1. Nah, setelah itu kita juga akan mengaktifkan smartphone dengan DHCP client dan kita pastikan apakah smartphone sudah mendapat IP dari DHCP servernya. Kita ke IP configuration, lalu di sini kita klik DHCP, kita tunggu. Nah, DHCP request successful, lalu akan otomatis IP address-nya menjadi 153, subnet masknya
255.255.255.128. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.